Tapi kalau tidur boleh Pak? Boleh, nggak usah melewati ngantuk. Nek ya Pak Popo tidur kan itu. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf Pak Wijaya dan teman-teman semuanya, mungkin saya tidak bisa menunggu karena saya ada agenda. Saya mau melihat 3 lokasi yang akan dibangun sekolah baru SMP baru di Gadang, Polean, kemudian Mulyorejo. Dan saya sudah janjian dengan kepala sekolah SD karena ada TK yang harus digeser ke SD gedungnya. Jadi mungkin itu tolong ikuti dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pelaksanaan ini. Saya yakin ini sangat kegiatan ini sosialisasi Kemendagri 7 permasalahan yang nggak apa-apa. Lebih baik bertanya daripada nanti menjadi nggak bertanya, nanti salah melakukannya. Karena aturan-aturan sekarang ini, jujur seandainya saya juga sekarang jadi staf dan sebagainya, mungkin saya tidak mampu. Sama Bapak Ibu, saya dulu juga pernah jadi staf studi penjenengan, saya dulu juga mulai nol, mulai belajar. Insya Allah juga sama, pernah jadi tukang ketik, pernah jadi tukang antar surat. Hanya kebetulan satu, apapun tugas yang diberikan oleh pemerintah, oleh atasan, saya laksanakan dengan satu keikhlasan, jujur, dan niat saya adalah bekerja karena saya sudah digaji oleh pemerintah, saya sudah dapat sumpah sebagai pegawai negeri, dan saya siap ditempatkan di mana itu prinsip. Insya Allah saya yakin panjenengan sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia pekerjaan sebagai ASN. Saya yakin ada Mas Budi dan Mas Wijaya ditemani oleh teman-teman yang sudah berkecimpung di dunianya ya. Sebenarnya saya dengan Mas Wijaya itu sama, karena insya Allah saya ingat betul angkatan pelatihan barang dan jasa itu saya yang pertama di Kota Malang dengan Mas Wijaya. Saat itu 45 hari atau 1 bulan Mas, di 1 bulan ya, di depannya rumah dinas wali kota di kantor apa itu APDN, mulai jam 7 sampai jam 4, hanya istirahat sebentar, dan itu pembelajaran terus praktek terus full 1 bulan. Saya pertama kali angkatan pertama kali Pak Wijaya itu ya, insya Allah saya, Pak Wijaya, Pak Mul, segala itu dan berapa nih. Jadi saya kagum betul dengan Mas Wijaya, kemudian Pak Sugeng yang mitra saya di kala saya di bagian umum ya. Ada kesulitan saya selalu berkomunikasi, selalu ya tidak usah resmi-resmi, kita datang ke sana terus saya panggil sahabat Mas Wijaya dengan teman-teman inspektorat untuk belajar bareng ya. Bukan saling menggurui tapi untuk belajar bareng. Insya Allah setiap permasalahan pasti ada jalan keluarnya, itu prinsip. Mungkin itu waktu monggo nanti saya serahkan sepenuhnya mau diapakan teman-teman yang ada di depan saya, Pak Wijaya, kecuali yang 2 itu hak penjenengan untuk di kantor ya. Yang materi ya. Jadi saya kira itu, kurang saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi arahan dari Bapak Suarjana SEMM, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang. Sebelum kita dari narasumber menyampaikan materi, Bapak Kepala Dinas dapat meninggalkan tempat karena masih ada banyak kegiatan. Silakan Bapak. Selanjutnya untuk sepenuhnya kami berikan kepada narasumber. Pada narasumber pertama Bapak R. Wijaya, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin panitia, ternyata Pak saya nanti langsung ngomong. Sana tidur ya? Oke, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang kami hormati Pak Wijaya, para pejabat struktural fungsional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih telah diundang bahagia ini. Tadi pagi sama-sama dengan Pak Wijaya juga rapat terkait pembahasan SE Strategi Kali Kota yang baru selesai terus langsung menuju ke sini. Oke, menyingkat waktu, nama Sugeng Suroto, saya di BKAD, tepatnya 19 November 2020 kemarin. Sedikit terkait pengelolaan keuangan daerah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa next mas ya, pengelolaan keuangan daerah tidak lepas dari peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian Perpres 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional, kemudian yang terakhir kemarin diterbitkan adalah peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 harusnya itu, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Lanjut, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam PP 12 maupun Permendagri 77 ada terkait tentang APBD, bahwa APBD disusun sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan kesempatan daerah. Ini kemarin sudah kita susun bersama berdasarkan SPPD. Tentu saja kemarin banyak hiruk-pikuk, huru hara, banyak yang anggaran yang penting nyantol, nanti banyak pertanyaan karena SPPD pertama kali disusun melalui aplikasi SPPD Mendagri, dan di situ pun masih banyak hal yang artinya SPPD belum saya terbenar. Karena apa? Penatausahaan keuangan kemarin belum bisa menggunakan SPPD. Beruntung pemerintah Kota Malang kemarin mengambil langkah-langkah yang awalnya untuk uang persediaan dan gaji di bulan Januari dan Februari harus dikeluarkan secara manual. Sementara daerah-daerah lain ada yang sampai dengan tanggal 20 Januari ada yang laporan belum gajian karena takut dengan tidak menggunakan SPPD. Akhirnya pemerintah Kota Malang mengambil sikap beriringan dengan aplikasi tahun yang lalu, kita beriringan dengan e-finance. Semua data di SPPD dilakukan migrasi ke aplikasi e-finance. Jadi saat ini SMP, sekolah-sekolah sudah bisa mencairkan pencairan melalui RS maupun ganti uang yang kemarin sudah dilaksanakan. Slide berikutnya. Terus, nah, yang ini mekanisme sudah kita lalui bersama. Jadi mulai uang persediaan, ganti uang, kemudian tambah uang persediaan maupun yang langsung atau RS. Ini sudah istilahnya sudah familiar semuanya Bapak Ibu. Jadi terkait mekanisme penyerapan anggaran. Lanjut Mas.
Nah, ini sepintas bisa dilihat nanti di struktur beras maupun Permendagri 77, struktur APBD itu seperti apa, pendapatan, belanja, dan pembayaran. Khusus untuk belanja. Belanja sudah tidak dikenal lagi belanja tidak langsung. Dulu ada belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji, kemudian bantuan sosial, hibah, dan belanja tidak terbuka. Saat ini semua belanja melekat pada perangkat daerah yang dinamakan belanja operasi. Di situ ada belanja pegawai, barang jasa, modal, dan seterusnya. Untuk tahun 2021 ini, hibah sudah melekat di perangkat daerah yang memiliki fungsi terkait termasuk bantuan sosial. Dengan adanya belanja yang sudah terdistribusi ke masing-masing perangkat daerah, ini ada plus minusnya. Kemarin pada saat penyusunan belanja gaji dan tunjangan di bulan Desember, alokasi sudah didistribusikan ke masing-masing perangkat daerah. Namun ada beberapa Pak Mujaya, Pak Juli, Menijin, ada beberapa perangkat daerah karena subkegiatan itu tidak terkunci secara aman, sehingga anggaran yang ada di gaji dan tunjangan diambil sedikit untuk kegiatan yang lain. Nah, ini nanti akan berdampak pada bulan berikutnya ketika gajinya kurang. Ini perlu kami sampaikan supaya apa? Di tahun 2022 ini Bapeda sudah meluncurkan renja tabung masing-masing perangkat daerah. Ini saya sampaikan agar apa? Untuk gaji dan tunjangan yang bisa tambahan penghasilan, mohon tidak diutak-atik anggarannya. Gaji dan tunjangan itu kegiatan tersendiri. Di situ ada anggaran gaji selama 14 bulan, termasuk TPP selama 14 bulan. Jadi mohon nanti kalau di sini di sekretariat dinas ya, nanti tidak mengurangi daripada anggaran gaji dan tunjangan. Karena sekarang sudah melekat di masing-masing perangkat daerah. Lanjut, ini gambaran struktur pejabat pengelola keuangan daerah. Mulai dari kepala daerah selaku pemegang kekuasaan keuangan daerah sampai dengan yang lain-lain ini mirip dengan tahun kemarin. Semuanya ada, termasuk KPA di Dinas Pendidikan juga ada KPA, yaitu SMP, ada kuasa penggunaan anggaran. Terkait dengan pejabat pengelolaan keuangan daerah ini nanti akan saya jelaskan satu persatu, tetapi tidak akan detail. Nanti materi ini bisa di-share panitia. Nanti waktunya nggak cukup kalau semuanya dijelaskan satu persatu. Berikutnya, ini adalah SKPKD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selaku PPKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Ini hanya ada satu, yaitu di BKAD, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Lewat aja, Mas. Lanjut, ini masih di BKAD. Nah, ini adalah Kepala SKPD selaku pengguna anggaran, mempunyai tugas menyusun RKA sudah dilalui, DPA sudah dilalui, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan atau pengeluaran. Nanti ini ada hubungannya dengan Jaya. Bagaimana mengeluarkan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran, itu nanti akan dijelaskan. Dan seterusnya ini mohon nanti dibaca di Permendagri 77. Lanjut, saya langsung ke KPA saja, Mas. Kuasa pengguna anggaran. PA dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA.
Nah kemarin untuk sekolah SMP itu ada pelimpahan dari wali kota kepada kuasa pengguna anggaran di SK wali kota, saya maaf bukan nomornya. Di situ ada beberapa yang ditunjuk KPA, antara lain kelurahan, bagian di lingkup sekretariat daerah, kemudian puskesmas, RSUD, dan termasuk sekolah SMP itu sudah mendapatkan pelimpahan kewenangan sebagai kuasa pengguna anggaran. Nah, bagaimana hak-hak ataupun wewenang daripada KPA itu? Selanjutnya, Mas. Nah, ini melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Jadi di KPA itu tidak ada keleluasaan karena sudah punya DPA sendiri, maka bisa melakukan yang mengakibatkan pengeluaran dengan catatan nomor 2, melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya sebatas anggaran pada unit SKPD yang dipimpinnya, melakukan pengujian ketagihan dan memerintahkan pembayaran. Ini memberikan SPM. Jadi KPA bisa menerbitkan SPM, mengadakan ikatan perjanjian, ini kontrak, melaksanakan pemungutan retribusi kalau itu ada kewenangan dalam hal memungut retribusi. Lanjut. Dalam melaksanakan tugas, KPA bertanggung jawab kepada PA, jelas karena ini yang diberikan pelimpahan kewenangan dari PA kepada KPA. Itu ada yang di itu ya, itu catatan pentingnya. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi ini melekat, PA-KPA itu melekat sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KPA yang merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen. Apa tugas-tugas pejabat pembuat komitmen? Mohon dibaca dalam Perpres 12 tahun 2021, perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa di pasal 11 itu huruf A sampai dengan huruf M itu adalah tugas pejabat pembuat komitmen, nanti akan disampaikan oleh Pak Wijaya. Kewenangan WA KPA yaitu mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan garing sub kegiatan SKPD garing unit SKPD, menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran dan beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan sub kegiatan. Ini juga menyiapkan dokumen pengadaan barang dari jasa pada kegiatan maupun sub kegiatan SKPD unit SKPD sesuai ketentuan perundang-undangan. Nanti terkait dengan huruf C ini menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa. Kalau PPTK itu seperti apa nanti saya akan menjelaskan. Lanjut, ini sama di dalam Permendagri 77 nanti bisa dilanjut membacanya. Lewat saja ini lanjutan PPTK. Langsung PPK, pejabat penata kerjaan keuangan SKPD. Kepala SKPD selaku PA menetapkan pejabat penata usaha keuangan SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Kalau di dinas ini dilaksanakan kalau dinas pendidikan ini tipe A. Jadi ada subbab keuangan, ada subbab perencanaan. Ya,
ini dilakukan oleh Subag Keuangan karena ada beberapa perangkat daerah yang disebutnya B, Subag Keuangan dan Perencanaan gabung jadi satu. Yang terakhir itu yang bertebal itu larangannya ya PPK SKPD, Pejabat Penata Usaha Keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat atau pegawai yang memungut daerah maupun retribusi daerah. Bendahara, yaitu penerimaan maupun pengeluaran itu juga tidak boleh. Dilarang juga sebagai PPTK. Nah ini, jadi ini adalah larangan bagi pejabat penata usaha keuangan. Ini mohon dipahami. Jadi jangan sampai nanti masuk kartu keuangan ditunjuk sebagai PPTK. Ini adalah bukti alamat suruh mengembalikan. Ya, lanjut. Apa tugas dan wewenang BPK SKPD? Yaitu melakukan verifikasi SPPUP, BU, TU, LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran. Kemudian menyiapkan SPM, melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban, melaksanakan fungsi akuntansi, dan yang terakhir adalah menyusun laporan keuangan SKPD. Nah, jangan apa ya, kalau masuk keuangan nanti minta bukti ini, kalau dipenuhi saja mungkin begitu ya. Jangan berundel, Pak ini kwitansinya kurang, waduh kurang ini yang cerahkan, jangan ya. Ini loh tugasnya. Nah ini ada di pasal 14 PP 12 2019 persis kalimatnya seperti ini. Pasal 14 tugas PPK SKPD. 5 tadi ini yo agak berat-berat juga ini. Melaksanakan fungsi akuntansi, menyusun laporan keuangan. Biasanya sabar apa terang ini kalau di sumber keuangan. Ini verifikasinya apa saja sudah dilakukan dan sudah maklum semuanya. Lanjut. Bendahara penerimaan di pendidikan ada ya, ada target sewa kekayaan daerah ya. Kemudian lanjut bendahara pengeluaran dan maklum semua. Ini yang biasanya orang-orang SPJ-nya untuk diajukan kurang ini. Terus mas, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisa standar belanja dan standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, pemerintah Kota Malang telah menetapkan standar harga satuan yang mendasarkan pada standar harga satuan regional. Nomornya nomor 38 tahun 2020. Namun mohon maaf sampai saat ini peraturan wali kota dimaksud menunggu autentifikasi, istilahnya begitu Pak. Autentifikasi. Jadi pada saat Permendagri 77 itu kan juga diundangkan akhir Desember 2020. Tapi keluarnya adalah sekitar awal Maret 6 Februari. Oh, 6 Februari itu baru mukanya saja, lampirannya belum. Ya, itu menjadi menunggu autentifikasi. Oke. Jadi memang begitu Bapak Ibu. Jadi peraturan wali kota maupun peraturan perundang-undangan lain itu maksimal 10 juta. Ini akan dipenuhi besar. Lanjut. Untuk perjalanan dinas, uang harian luar kota Malang 410.000 kemanapun di wilayah NKRI. Kemarin masih belum diatur di dalam Perpres, peraturan wali kota Malang itu standarnya tinggi kemarin. Jadi 2020 Kota Malang untuk uang harian kemarin tergolong tinggi, namun sekarang dengan adanya Perpres tahun 2020 seluruh
perjalanan dinas diatur oleh peraturan presiden dimaksud. Jadi kemanapun ke wilayah NKRI 410. Tetapi ada hal yang baru, yaitu di dalam kota. Di dalam kota adalah di dalam kota Malang seperti saat ini. Ini dari dinas pendidikan saja, apa ada yang dari luar? Nah ini, ya ini kalau kurang dari 8 jam boleh, ya. Dengan syarat ada anggarannya, ya syarat ketentuan berlaku. Ya kalau tidak dianggarkan mau ngambil dari mana? Ya dalam kata lebih dari 8 jam ada kalanya mungkin kalau sekolahnya apa ya? Melaksanakan survei atau apa gitu ya. Karena kalau lebih dari 8 jam 160.000 itu sudah dihitung itu makan 2 kali nasi padang, minumnya teh hangat, itu lebih dari 8 jam kita makan 2 kali. Lah kalau dalam total 100 itu juga gitu. Pak, bagaimana kalau tidak punya kendaraan dinas, tidak bisa naik motor, tinggal aplikasi, tinggal Gojek, Grab, itu dihitung kota paling ujung sama kota paling ujung, Pak. Dan makan 1 kali ini pangkit minumnya teh. Jadi yang 8 jam itu dari Gadang ke Balai Arjosari, PP naik Grab. Tapi kalau Grabnya motor masih ada. Ya, ya. Kalau mobil itu ngepres. Ya, tapi ini alhamdulillah sudah ada aturan. Lanjut. Biaya transportasi. Biaya transportasi ini kalau kita menanyakan keluarga dari tempat kedudukan ke tempat tujuan. Ke tempat tujuan ini bisa ada 2, bisa langsung ke tempat pertemuan penyelenggaraan acara, maupun ke hotel tempat tempat kedudukan ke bandara itu ada biaya taksi, tol, termasuk tol. Jadi dari Malang ke Juanda tolnya ada, kalau keluar Waru itu berapa? 46 ditambah 14.000 yang tol Juanda. Nah, sekitar itu. Terus BBM-nya ada, masuk kota Surabaya, lihat tabel. Tabel BBM itu kalau Surabaya kalau nggak salah 260.000 one way sekali jalan. Namun SPJ-nya tetap ekos, artinya kalau 260 kali 2 kan 520, tetapi PP hanya habis 300.000. Ya 300.000 ini saja, karena perjalanan dinas penginapan itu adalah ekos. Di bandara naik pesawat, kereta api, kalau di stasiun naik apa saja bebas. Nah, kemudian dari bandara tempat tujuan bisa naik taksi lagi karena sudah ada standar taksi. Taksinya lihat tabel itu di kota mana misalnya, provinsi kalau taksi ya. Taksi. Nah, yang tidak boleh itu naik motor ini. Dari bandara tempat tujuan ke tempat tujuan nggak naik motor nggak boleh, Pak. Kenapa nggak boleh? Jangan kita. Iya, bonceng Pak itu. Jadi itu nggak boleh. Lanjut, penginapan. Penginapan tarif hotel sesuai dengan standar golongan. Lanjut Mas ya. Penginapan tarif hotel sesuai golongan. Nah, ini kemudian yang kedua. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas penginapan, diberikan biaya penginapan secara langsung sebesar 30% dari tarif penginapan
di kota tempat tujuan. Ya, misalnya di tempat tujuan itu nginep ada sahabat, nginep di aku saja. Nginep di aku saja itu boleh. Atau di tempat tunggu, terminal tunggu. Nah, itu bisa mencairkan 30% dari tarif hotel kota tujuan. Tapi yang disanoni ya Bapak Ibu ya lebih baik menginap ya. Iya, lebih baik di hotel. Di hotel ya? Iya. Kalau ada sanunnya Pak ya? Tuh, kalau hotel kan etos Pak. Ya kalau itu. Lanjut. Dengan ini paket-paket kegiatan rapat pertemuan di luar kantor ada full board, full day, half day. Yang baru adalah paket residen. Kalau full board ini 1 hari penuh itu sudah seringkali dilakukan. Full board ini ada menginapnya. Full board ada menginapnya. Kemudian hari penuh, half day adalah setengah hari atau 5 jam. Kalau residen ini 12 jam. 12 jam kalau jam 8 pagi sampai 8 malam itu berapa jam ya? 8 pagi cek masuk sampai 8 malam. Itu ada syaratnya itu. Makan 2 kali, rehat kopi ucapan 3 kali. Jadi misalnya nanti kapan-kapan dinas pendidikan mengundang acara tidak di dinas pendidikan, tapi di Jambu atau Singasari Hotel di Batu, ya dengan saya disanoni pesertanya, dengan catatan kalau ada anggaran. Lanjut. Tuh, sudah habis. Begini Bapak Ibu, ini mungkin nanti kan sudah ada list pertanyaan disampaikan oleh Mbak Indri terkait dengan pengelolaan keuangan negara menggunakan barang dan jasa. Nanti kita lebih banyak sharing informasi terkait kendala apa saja yang saat ini dialami, bagaimana solusinya. Nah, nanti lebih banyak kita sharing. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berdiri aja deh. Baik, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan secara keseluruhan Perpres 12 itu waktu lama minimal 6 jam. Saya ambil pointersnya aja sedikit ya. Bagian sudah injury time, lagi lesu, sudahan ya. Jadi sambil poin-poinnya yang terkait dengan penekanan dari Bapak Wali Kota. Pengadaan Perpres 16 ini sudah diubah pada tanggal 2 Februari sudah berlaku. Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Perubahannya ada pada utamanya adalah pada usaha mikro kecil. Usaha mikro kecil dulu maksimal adalah 2,5 miliar. Usaha mikro kecil 2,5 miliar, sekarang menjadi 15 miliar. Artinya kesempatan usaha mikro kecil itu semakin besar ruangnya, tapi pada sisi lain yang mengatakan bahwa
15 miliar itu memang duitnya gede. Duitnya gede. Misalnya membangun SMP yang nanti akan dibangun itu 11 miliar, itu pelaku usahanya boleh kelas kecil. Kalau dulu itu kelas menengah, di atas 2,5 miliar itu kelas menengah. Begitu juga pengadaan barangnya. Pengadaan barang di atas 2,5 miliar, Perpres 19, masih Perpres 16 itu kalau 3 miliar itu ya sudah kelas menengah. Berlaku ketentuan-ketentuannya, ikutannya dan seterusnya. Di sini usaha mikro kecil dorong dengan sangat. Mengapa? Dikaitkan dengan panjenengan semuanya yang ada di sekolah. Ini ada hubungannya, ada hubungannya dengan nanti di panjenengan sekalian secara real belanja. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wali Kota kemarin, masuk tadi dalam optimalisasi berdasarkan pasal 65 di Perpres 12 ini, dan juga didasari atas siaran pers LKPP secara real pengadaan barang jasa agar melibatkan pelaku, ya, pelaku dan produk setempat, ya, pelaku dan produk setempat. Misalnya sekolah SD Suki, Nenisok tuku yang di daerah Kunuai, jangan beli di Singosari, catering Singosari. Apa efeknya? Belanja pajak daerahnya bagaimana? Sulit untuk memintanya, memotongnya. Ini real. Belilah di tanggal sebelah. Pak Wijaya, ini yang jadi masalah SPJ-nya. SPJ-nya nanti yang namanya keuangan itu nolak, harus dengan penyedia. Wih, catering itu juga tanggal 11 juga penyedia. Penyedia adalah pelaku. Pelaku pengadaan adalah dua, yaitu adalah perorangan, penyedia perorangan atau badan usaha. Badan usaha CV Wijaya, PT Wijaya. Ya, kalau perorangan warung sebelah itu si gorengan itu perorangan. Pitangsi, oh itu SPJ-nya, itu kontraknya. Ya, penyedia perorangan. Jangan paksa-paksa CV, wong regane tuku 2 juta itu CV. Ya. Beli 2 juta aja CV, SPJ ini sak ini podo ambek sing regane 5 miliar. Ya. Ini jangan disibukkan dengan administrasi. Anda maaf, ada yang ngurusi SPJ setahun, ngurusi administrasi SPJ doang. Ya, ngurusi SPJ doang setahun. Wong ada kemudahan mau mempersulit diri, ada kemudahan mempersulit diri. Saya ini zamannya zaman mutakhir coy. Diberikan kesempatan oleh presiden loh sih ngomong, Perpres ada. Sekarang SE nomor 5 tahun 2021 dikeluarkan juga, wajib menggunakan pengadaan tertentu ya, makan minum, ATK, souvenir, kurir kiriman, itu pakai aplikasi biaya pengadaan dan atau bejo, belanja online. Ya, kalau tidak ada, silakan beli langsung, pengadaan langsung, pembelian langsung. Ya, utamakan usaha mikro kecil, real. Ojo meneh usaha apa ini? Apakah masih nyimpen stempel? Wes ora usum, iku 25 tahun saya cekel. Tahun 88 sampai 93 saya masih di Kecamatan Bunganda. Ono bosku biyen iku pakai stempel lagi. Gak tahu buka toko di stempel. Sekarang tidak ada lagi. Jangan begitu, itu tidak pidana, penipuan. Jelas penipuan.
Pengadaan langsung akan menjadi perhatian khusus. Netter gampang, pasti terbuka, real. Yang bahaya adalah pengadaan langsung. Yang bahaya pengadaan langsung. Apa pernah yang bisa aku dari aku wanita aku merentek, sampai merem nggak merem yang butuh laku. IT periksa nih, buktinya SPJ tak parah nih. Bener nggak ini? Katakan CV-nya. CV-nya CV Wijaya, bener nggak tuh? Jangan saya mengatakan. Bondowoso Wijaya lebih dari 10%. Bondowoso itu. Padahal saya asli di tokonya Bu Anda ini, warungnya Bu Anda ini. Ya, itu lagi. Penekanan Bapak Wali Kota kemarin jelas diperintahkan kepada PA-PA agar secara nyata menggunakan usaha bentuk izin mikro. Nggak usah sejenenge kontrasi tebel-tebelan. Saya sudah nyatakan, saya testimoni sendiri, beli komputer, ya, beli televisi, ya langsung ke sana. Hartono, orang sih jenenge CV yang sudah perlu. Ketentuan berlaku. Kenapa mempersulit diri? Ya, kayak begini tegang nih pengadaan kerja saya. Ini doa ini, udah Nino tak buka apa ini? Ini sudah jelas ya. 15 miliar, alokasi 40%. Kita UMKM kalau dihitung anggaran pemerintah daerah belanja langsungnya 1,8 triliun, ya. Sedangkan untuk usaha kecil mikro 310 miliar untuk UMKM. 310 miliar berdasarkan RUP yang kami lihat. Jadi insya Allah sudah terpenuhi. Nilai pokok akan dikecualikan untuk tidak perlu saya, perlu ya. Komumet di air. Kemudian ada tambahan yang berubah. Yang berubah adalah PPHP tidak ada lagi di Perpres 12. Ada sudah menganggarkan PPHP? Ini berlaku tanggal 2. Bagaimana yang untuk mencairkannya? PPHP itu bekerjanya setelah pekerjaan selesai, sebelum pencairan. Ya, sebelum pencairan dia bekerjanya. Artinya Pak Dodi, mohon maaf ini saya lupa nih. Beliau PPK, saya PPHP. Beliau akan mencairkan, dipastikan PPHP sudah bekerja selesai semuanya. Saya centang-centang ada dokumen ini, ada dokumen ini, itu sudah output saya selesai, baru dicairkan oleh beliau, diajukan kepada penata usaha keuangan. Artinya saya bekerja. Tanggal ini berlakunya tanggal 2 Februari ya, dipastikan itu. Kalau sudah bekerjanya pasti tanggal 30 Januari aku cair, wis ngajukan pencairan. Oke, cairkan, boleh. Karena tolak ukurnya, outputnya seorang PPHP adalah bukti centang menyatakan data terpenuhi semuanya, identifikasi kebutuhannya ada, perencanaannya ada, HPS-nya ada. Padahal kenapa alasannya? Lah ini kan sudah disiapkan semuanya, kenapa dihapus? Karena sudah disiapkan semuanya oleh PPK, pejabat pembuat dokumen atau kuasa penggunaan. Sudah disediakan sejak awal bersama-sama dengan penyedia. PPK contohnya. Perencanaan pengadaan saya sudah siapkan sejak tahun 2021 ini ya. Sudah saya siapkan di awal-awal tahun 2020 kemarin. Identifikasi kebutuhan, RKBD, rancangan kontrak, rancangan PS, RAP, itu sudah siap ke sana dulu. Kalau memang pengadaannya di tahun 2021, ketentuan tuh. Artinya harus orang KB. Ya cuma bodoh pulpen ini tuh ada, tidak ada gitu aja. Jadi nggak perlu. Tidak diperlukan lagi seorang pejabat pemeriksa hasil pekerjaan, pemeriksa dan penerimaan hasil pekerjaan.
Ya, proses pemeriksaan kelengkapan administrasi dilakukan masing-masing pihak sesuai tugas dan kewenangan. Artinya sudah ada semuanya. Ya, misalnya PPK sudah dibantu oleh tim teknisnya, penyusun HPS, penyusun rancangan kontrak, penyusun RAB, KAK, ada semuanya. Sudah ada semuanya. Mau kontrak tuh, PPK-nya di sini katakan Bu Ratna. Bu Ratna itu sudah dibantu oleh tim teknis yang jenenge Pak Ali. Itu harus menyiapkan DPA, ketemu DPA, pakai rencana pengadaan. DPA-nya ada, DD-nya ada, WAP wis ono. Sudah ada semuanya, tinggal merapikan saja. Jadi perlu PPK dalam pemeriksaan dan penerimaan pejabat pemeriksa hasil pekerjaan itu nggak tahu masalah teknis, nggak tahu dia hanya administrasi doang, kertas doang gitu loh, nggak tahu paham tentang teknisnya. Yang jenenge ukuran yang namanya ini tiang itu berapa ukurannya, dimensi koefisiennya berapa, KD meter, enggak. Ya apa caranya PPK atau pejabat membuat komitmen atau kuasa guna anggarannya untuk supaya mitigasinya dia aman? Dia melibatkan yang namanya tim teknis, tim ahli. Maka sejak awal saya kalau merasa, saya sarannya untuk sekali lagi kalau untuk PAK nanti, PAK, oke lah ini sudah berjalan PAK atau tahun 2001. Apapun yang kita melakukan, ya yang merasa yang perlu dianggarkan, anggarkan semuanya ya. Jangan merasa pinter, jangan merasa mampu melaksanakan semua. Contohnya yang tadi, saya PPK itu nggak mampu untuk memeriksa hasil pekerjaan, memeriksa artinya melihat spek teknis yang dikerjakan, yang mau diserahkan. Atau saya membutuhkan seorang pembantu untuk menyusun HPS, boleh dianggarkan oleh. Jadi saya ini kalau dianggarkan yo garapan dewe. Iya. Soal kelola akhirnya. Makanya nanti DPA banyak-banyaklah berdiskusi, banyak-banyaklah berkomunikasi dengan yang lainnya. Mau ini apa-apa. Setiap pergerakan setelah zaman sekarang kan itu kan begitu. Kalau kalau tambahan-tambahan DPP sudah ada. Tetapi kalau memang suatu konsekuensi melibatkan pihak lain, tim ahli dan seterusnya, ya dianggarkan. Panjenengan mau pengadaan kain misalnya, kalau mau butuh dianggarkan dipastikan. Mau melakukan pengadaan kain berarti ada namanya uji lab, perjalanan untuk uji lab, nandakan tim ahli, tim juri, gitu ya. Ini yang paling riskan di perubahan-perubahan. Tidak perlu lagi. Jadi, kembalikan aja PPAP anggaran yang untuk sudah disiapkan, yang sudah dianggarkan maksud saya. Sampai sekarang posisinya ya, sampai dengan bulan Maret, artinya kemarin saya ambil data pengadaan langsung 6.288 paket. 6.288 paket pengadaan langsung. Siapa yang melaksanakan untuk sementara ini? Pejabat pengadaan ada pada dinas masing-masing. Tahun 2024, 1 Januari 2024 tidak boleh lagi dilakukan oleh misalnya Pak Ali, pejabat pengadaan atau yang ada dinas di sini sudah tidak boleh lagi, harus dilakukan oleh fungsional yang ada di bagian pengadaan barang jasa. Yang ada sekarang ada 18 orang di ULP lah yang dikenal. Anda sekalian tidak lagi boleh melaksanakan pengadaan langsung, tidak boleh, harus fungsional, kecuali yang Pak jadi pejabat fungsional pengadaan barang jasa. Oke, boleh. Kalau tidak, sini serahkan pada kami. Itu pun tidak boleh dihonor, tidak boleh dihonor. Jangan harap nanti tahun 2024 gak rapi, gak dikerjakan oleh beliau. Siap. Jadi urut 6.000 dibagi wong 18. Oke, 6.000 dibagi wong 18.
Ada lagi dikurangi, yang muda, yang madya tidak boleh pengadaan langsung. Jadi berkurang kali 15 mana bisa mengcover seluruh Indonesia, seluruh kota Malang. Dia jangan harap bisa kita laksanakan. Antre kacang, mau nggak mau akan kita lakukan konsolidasi. Sing sejenis kodok teker. Mau tidak mau, kami akan melakukan optimalisasi pengadaan barang jasa melalui konsolidasi. Yang sejenis satu sekolah, yang kodok-kodok, konsolidasi. Rausum pengadaan langsung, teker. Gitu. Ya. Sampai sekarang 12,6 miliar, baru cair 12 miliar dari sekian besarnya 1,8 triliun. Gitu ya. Kalau tendernya ada 150 paket dengan estimasi rencananya ada 329 miliar. Sampai dengan bulan Maret ini sudah ditenderkan 10 miliar. Belum ada yang kontrak ya Pak ya? Belum ada. Sudah ada penetapan pemenang baru di awal-awal itu dinas PU kebersihan sudah kontrak, itu pun hanya 400 juta ya, 400 juta PU. Dia melakukan tender dini, bukan menenderkan Budi itu ya. Artinya bulan Desember sudah tender. Boleh, masih terus DPA belum didok, boleh tender. Pengadaan langsung pun belum didok, boleh berkontrak. Sehingga oleh adalah memberikan STMK, melaksanakan kegiatan. Kontrak boleh. Saya ingatkan lagi ya, biar yang namanya pengadaan yang ada misalnya di sekolah Panjenengan 1 Januari, 2 Januari itu harus ada kegiatan beli kertas. Lakukan proses pemilihannya di bulan Desember. Jangan 1 dari 5 yang di awal Januari baru proses. Lah terus ini kerjanya ngangge apa? Nganggo kertasnya sopo? Ngiling. Jangan. Boleh pengadaan langsung maupun tender dilakukan di bulan Desember, November saja boleh. Belum DPA, RK Antel boleh dilakukan proses pemilihan. Kontrak pun boleh, kontrak disebutkan kontrak dapat dilaksanakan apabila DPA sudah setuju. Sebutkan di situ, boleh. Ya, gitu. Ya, nggak usah pakai wis. Nanti kita banyak diskusi aja, sudah pertanyaan sudah banyak diajukan. Kalau PA-KPA saya rasa nggak perlu ya, nanti malam yang nanti dengan kita secara real aja yang sudah ditanya pertanyaan oleh panjenengan sekalian, yang nanti secara real akan mungkin sedikit keseret-seret dengan hal-hal yang bersifat ketentuan-ketentuan. Begitu. Baik. Pertanyaan-pertanyaan bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ini yang paling akhir ini paling mendekati ngantuk ya. Saya tak di belakang. Baik Bapak Ibu, saya cerita sedikit terkait jadi narasumber di Diknas ini. Lanjut Pak. Mohon maaf, saya mungkin wajah baru di Panjenengan sedaya. Jadi karena memang saya masuk di inspektorat itu 2010, tapi tidak pernah meriksa di Diknas. Jadi mungkin wajah baru. Iki sopo? Nama Pak Budi Sulistyo. Kebetulan pendidikan saya mesin Pak, tapi di pemerintah kota di Kabupaten Bintan penyaji. Gitu
kita sama-sama belajar ya Pak, Bapak Ibu. Saya sangat kurang. Nanti kita bisa sharing apa yang terkait dengan Permendagri 77 2020. Sedikit cerita, kemarin jam 4 sore saya ditunjuk Bu Irban, Bu Eko, mungkin sudah bersok, Bu Irban kami, untuk jadi narsum di sini. Di saat kemarin itu juga ada sosialisasi Permen 77 2020. Lah ini ya apa? Saya belum dapat sosialisasi, tapi kok komisi narsum. Oke lah, baik, akan saya padu padankan bahwasannya terkait dengan pengawasan di inspektorat dengan Permen PMDN 77 2020. Lanjut Pak. Sedikit kami ulas terkait tusi di kami sesuai dengan PP 72 2019. Ini ada perubahan. Kenapa PP 72? Yang di perwal kami perwalan 1 2019, di situ ada membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan. Lanjut. Ini nanti sama dengan Permen 77-nya, bahwa di situ juga ada pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh kami. Fungsinya jelas di situ. Yang saya meraih itu yang baru, yang di PP 72 itu yang merah. Jadi di situ ada tindak pidana korupsi. Di kami sekarang ada itu. Jadi bila mana nanti ada suatu kasus yang di situ terindikasi adanya penyalahgunaan wewenang, utamanya penyalahgunaan wewenang, tindak pidana korupsi, kami bisa melaporkan itu langsung ke gubernur tanpa ada surat tugas lagi dari wali kota. Seperti itu. Lanjut Pak. Menikah. Ini yang baru yang di PP 72-nya, bahwa bila ada potensi penyalahgunaan wewenang, kerugian keuangan daerah, nanti kami tanpa surat tugas dari wali kota pun kami bisa mengaudit itu. Lanjut Bapak. Nah, ini dasar kita ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sugeng bahwa PP 12 2019 turunannya hanya dia amanatkan untuk peraturan menteri, ya ini yang sekarang Permendagri 77 2020 disahkan 30 Desember, kita dapat sosialisasi pertama 6 Februari, tapi di kita belum, baru kemarin di Kota Malang baru kemarin sosialisasi yang pertama ya Pak sebelumnya. Akhirnya saya kemarin itu belum disosialisasi kondak di narsum. Akhirnya saya coba mana aja Pak, YouTube saya lihat, panganan rokok ini tebalnya berapa Pak kalau tahu PBN? 445 Pak, ini satu frame 445 lembar. Akhirnya sama ibu saya, Pak Budi, udah itu dibakar saja, lebokno kopi, cek sampai ngerti. Yang disampaikan tadi Pak Sugeng itu mungkin yang sedikit-sedikit lah, sedikit cek bisa ngasih materi tapi nggak dari uyek, nah gitu.
Lanjut Pak. Nah ini ruang lingkupnya jelas 1 sampai 14. Saya ngambil nomor 14 saja Pak. MDN. Lanjut. Nah ini kan ada pembinaan pengawasan, itu jelas tuh. Bentuknya pembinaannya tuh ada fasilitasi, konsultasi, pendidikan. Ya seperti ini itu masuk pembinaan. Dan untuk pengawasannya ada audit, review, evaluasi dan macam-macam lah, pemantauan. Nanti di atas tanggal 26 ini kami masuk ke sini tim untuk pemantauan bos. Terus pemantauan bos, satu lagi property audit. Ada 2 kegiatan yang nanti setelah tanggal 26, setelah minggu depan ya, kami masuk ke sini. Lanjut Pak. Jangan lupa Bapak Ibu, ini harus tetap kita pegang prinsip pengelolaan keuangan. Jadi kita kan dulu pakai Permen 13 2006 J sampai Permen 21 2011. Kita sekarang ganti total, tutup, close, dicabut pakai Permen 77 2020. Tapi tetap prinsipnya tetap bahwa prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, akuntabel tetap kita utamakan. Nah, satu lagi Bu, Bapak Ibu, ada amanatnya. Kepala daerah wajib menyelenggarakan SPI, sistem pengendalian internal. Pak Kapten yang dari sekolahan bisa angkat tangan Pak? Yang dari sekolah? Oh ini sekolah. Alhamdulillah. Jadi begini Bapak Ibu, terkait dengan SPI itu Bapak Ibu sebagai kepala sekolah hendaknya punya tim SPI. Jadi di situ dia mengawasi kegiatan-kegiatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kayak kalau di sekolah itu ada komite mungkin ya. Ini di komite, tapi intern kita. Kalau komite kan kita bisa awasi juga. Sistem seperti itu. Jadi tim yang mengawasi pelaksanaan kegiatan. Lanjut Pak. Lanjut. Ini saya cerita terkait SPI di Kota Malang Bapak. Ini cukup kalau yang saya merah-merahin itu SPI kita cukup lemah. Bisa dilihat ini data dari 2016 sampai 2020. Memang ada peningkatan berarti temuannya turun gitu. Jadi semakin nilai itu semakin turun semakin. Nah, ini saya ambil dari temuan-temuan bukan dinas pendidikan saja, tapi seluruh OPD di Kota Malang dari 2016 sampai 2020. Itu cukup prihatin ya Pak. Memang ada penurunan sekarang 2020 cuma 129. Lanjut Pak, yang merah-merah itu kelemahan-kelemahan terkait dengan SPI. Di 107 dari 694 sekarang 2020 122. Signifikan sih. Semoga nanti di 2021 ini kita pakai SIPD berdasarkan PMDN 70 2019, temuan-temuan SPI sudah tidak ada. Itu kita ganti dengan baik aplikasi sehingga lebih lebih transparan dan akuntabel. Lanjut Pak. Nah ini berdasarkan ini tadi
berdasarkan data tersebut jelas bahwa SPI kita lemah. Yang kedua, kelemahan dalam pengawasan intern, kualitas kegiatan pengendalian yang diciptakan kurang efektif. Ini misal kita hanya nguber aja SPJ, tapi outcome-nya tidak kita lihat. Kita hanya selesaikan kegiatan kita, pokoknya mari, tapi outcome terhadap masyarakat yang kita tidak pernah hitung, tidak pernah kita ukur, begitu. Padahal kita sekarang sudah harus outcome yang kita lihat. Silva monggo besar, tidak apa-apa, tapi outcome-nya terselesaikan, selesai. Nanti kayaknya saya juga dapat pertanyaan-pertanyaan itu ya, ada 2 pertanyaan itu, mungkin kayaknya salah satunya juga nanti terkait itu. Yang kedua, kelemahan dalam pembinaan personil, kurangnya pengawasan dari atasan langsung. Jadi atasan langsung tidak rentang kendali begitu luas. Misalnya di sekolah-sekolah yang pinggir ini tidak terjangkau, dari Diknas ini tidak sampai monitoringnya ke sana tidak sampai, sehingga pengawasan ke sana lemah. Terjadilah hal-hal yang gitu kita tahu. Terus ketidakpatuhan, salah tafsir, tidak mengerti atau prosedur yang telah dibuat, ataupun SOP-nya tidak ada. Prosedurnya SOP ada tapi tidak sesuai SOP. Terus yang kedua, akhirnya ada amanat nih untuk mereview dokumen penilaian risiko. Saya ingin tahu sekolah yang sudah membuat dokumen manajemen risiko ada? Kalau ada? Tidak ada? Oke, lanjut. Bapak Ibu nanti bikin ya, nanti dulu ya kita sampaikan apa sih resiko itu atau sehingga Bapak Ibu bisa menilai, bisa memitigasi resiko. Lanjut Pak. Jadi, yang ini ya mitigasi kita terhadap pengelolaan keuangan daerah. Nanti ini bisa general sih. Yang jelas SPI harus ada, harus kuat. Terus yang kedua adalah ini Bapak Ibu, yang sekarang ini kita lakukan, bahwa dengan Permen 77 itu ada 77 2020, sistem pemerintahan harus berbasis elektronik, harus. Nah ini dengan SIPD. Lanjut Pak. Ini ada sanksinya. Benar nggak ini Pak Sugeng sanksinya? Bila daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka ada potongan. Betul Pak? Ya. Nah ini, tapi alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi, SIPD masih berkembang, tapi untungnya di kita masih ada e-finance, jadi masih menunjang, tidak kalah kabut seperti pertanyaan 1 sampai 26 itu tadi. Lanjut Pak. Bila mana sudah secara elektronik, maka diharapkan nanti
ini ke depan ya Bapak Ibu ya. Kita kan paperless nantinya. Jadi kayak penandatangan tidak ada dokumen fisik di kayaknya arahnya ke sana. Jadi nanti paperless. Lanjut Pak. Nah ini bedanya Mendagri 13 dengan 77. Salah satunya yang poin 1 dan 2. Kalau dulu SPC, hard copy segala macam, bukti-bukti itu jadi dokumen yang utama. Jadi pemeriksa melihat harus ada hard copy-nya. Seperti itu. Kalau yang Permen 77 kebalik. Data digitalnya itu data yang utama. Hard copy itu data bantu. Gitu, jadi terbalik. Terus yang poin 345 itu tadi sudah disampaikan oleh Bapak narasumber Pak Wijaya. Lanjut saja. Nah yang ini Bapak Ibu di sekolah-sekolah sudah familiar lah lihat ini ya. Buka gak iso melihat karpetot. Kayaknya kondisinya seperti itu. Sampai saya teman auditor dari Probolinggo, Pak buka SIPD di Kota Malang kok wanyel kok. Kebetulan dia ikut diklat di IJZ. Buka SIPD di Kota Malang kok wanyel. Nang Probolinggo kok gampang. Ini penjadwalan SPD. Lanjut Pak. Nah ini kalau di kami juga punya Bapak Ibu. Jadi kami nantinya juga tidak meriksa panjenengan hard copy, kumpul SPC ini, tidak seperti itu. Kami punya akun tersendiri di SPD. Jadi di sana kami buka akun, kami lihat dari aplikasi, cukup dari sana kami mengaudit. Yang kami sudah lakukan di 2020 kemarin adalah review manajemen. Saya juga terkait review RKA 2021, berarti DPA yang sekarang ya. Nah, itu kami kemarin sudah melakukan secara aplikasi walaupun tidak penuh. Kami juga kesulitan Bapak Ibu membuka kemarin. Kita sama-sama waktu itu dibantu sama-sama sosialisasi terkait SIPD, Bapak Ibu input kegiatan, kami juga buka akun penyelia inspektorat. Podo-podo gak iso. Dan akhirnya saya sampaikan tadi di awal, kita sama-sama belajar Bapak Ibu. SIPD juga berkembang, SIPD juga harus banyak diinput oleh BKAD. Jadi pertanyaan-pertanyaan 1 sampai 26 yang sudah nanti dijawab oleh Pak Wijaya dan Pak Sugeng nantinya. Soalnya kalau menurut saya pertanyaan-pertanyaan itu bukan ke inspektorat tapi ke BKAD. Nah itu lebih terkait kurangnya data-data yang ada di SIPD. SIPD, data lengkap SIPD itu bergantung kepada kita semua Bapak Ibu. Jadi semakin Bapak Ibu mengusulkan kebutuhan apa yang di OPD-nya Bapak Ibu, usulkan ke BKAD masukkan ke dalam aplikasi SIPD. Jadi jangan juga nyalahkan SIPD kok nggak mau. Kecuali kalau kita udah usulkan tapi nggak ada. Lanjut Pak. Nah ini di kami Bapak Ibu, kami sekedar informasikan saja bahwa review di kami terkait
apa namanya, RKA segala macam. Kami bisa buka aplikasi, tapi kami tidak bisa merubah. Jadi sekedar melihat. Lanjut. Nah, ini kami hanya melihat sub-sub kegiatan, melihat dana, sumber dana seperti itu. Tidak bisa merubah. Yang bisa merubah Bapak Ibu sekalian. Di situ nanti kami, kriteria kami dalam mereview Permen 90, Kepmen 050, dan standar harga. Nah, ini yang nomor 3 ini Pak Sugeng kami minta untuk segera di standar harga ini, soalnya di situ harus sudah ditetapkan. Walaupun Bapak Ibu sudah lihat kan di situ ada, tapi itu belum ditetapkan. Jadi jangan sampai nanti kita memakai suatu kriteria, tapi kriteria itu belum ditetapkan oleh kita. Lanjut. Nah, itu tadi standar harga terdiri dari SAS, SBU, lanjut Pak. ASK, ASB. Lanjut. Ini catatan review kami kemarin terhadap sekarang ini DPA 2021. Jadi secara proses kami hanya belum sepenuhnya menggunakan aplikasi SIPD. Jadi kalau kami kemarin mereview secara full dengan aplikasi, itu agak kesulitan di jadwal Bapak Ibu. Kita kemarin ketat sekali jadwalnya. Waktu untuk pengiriman dokumen apa kemarin Pak RKA ya ke provinsi ya Pak Sugeng. Nah itu juga diminta. Padahal salah satu syarat untuk ke provinsi adalah review kita. Dimana review kalau secara aplikasi itu ada rekomendasi. Jadi setelah kita ada catatan nih, ada temuan, approve oleh kepala OPD. Bila tidak di-approve, maka nggak bisa lanjut. Jadi kita foto kompas, kita sepakat dengan BKAD untuk review hanya berdasarkan catatan-catatan saja yang ada di aplikasi, tidak sepenuhnya menggunakan aplikasi. Lanjut Pak. Nah ini amanatnya yang harus kita penuhi bersama. Ada 5. Gitu Bapak Ibu. Saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin aja dulu.
Demikian Bapak Ibu, kita Bapak Ibu mohon izin ya. Ini kita menjawab list pertanyaan dulu. Apakah ada yang secara langsung ingin bertanya? List dulu. List dulu ya. Oh gitu ya. Oke. Langsung ya kita mulai ya. Nomor 1, belanja barang yang tidak sesuai spesifikasi akan diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan dibeli gitu ya. Alasannya beragam, seperti ganti merek atau ganti barangnya sudah barang lama diskontinu. Tidak besar dan bisa kata besar. Ya, jadi misalnya di SIPD Bapak Ibu beli printer Canon misalnya, tipenya sudah tidak ada, tetapi ingin beli yang lain, merek yang ada, asal anggarannya cukup mohon. Ya, ini nanti akan kami keluarkan di dalam SE Wali Kota yang tadi pagi kita bahas dengan Inspektorat dan Pak Widaya. Ya, nanti SE-nya akan keluar. Jadi, tapi dengan syarat, nanti ada syaratnya. Ya, jadi kalau itu terkait belanja modal, maka setinggi-tingginya di dalam BPA itulah yang menjadi patokan kita. Contoh, beli printer di BPA 3 unit 10 juta. 3 unit itu total kan 30 juta. Maka dilarang Bapak Ibu membeli 4 karena dapat harga modal 7,5. Ini yang tidak benar. Jadi volume untuk belanja modal itu menjadi satuan tertinggi volume ya. Jadi rencananya beli 3, ya paling banyak 3. Tetapi kalau beli 2 dengan spek yang lebih bagus, dapat barang yang lebih baik, ya malah boleh. Rencananya 3, 10 juta, beli 2, A15 boleh. Ya, itu di Perwal Sisdur, pengelolaan keuangan daerah nomor 23 tahun 2014, sebagaimana diubah beberapa kali di pasal 166 itu disebutkan, nanti bisa didownload itu kalau Perwal Sisdur pengelolaan keuangan daerah yang saat ini masih berlaku. Jadi ini pertanyaan berikutnya ada yang semacam ini, kalau beda gitu nanti ada. Hampir sama dengan nomor 2. Ada beberapa belanja obat-obatan yang tidak ada di SIPD sehingga kami tidak bisa membelanjakan sesuai kebutuhan. Apakah kami bisa membelanjakan obat-obatan sesuai kebutuhan sekolah tanpa melihat rincian belanjanya? Ini milik. Jadi misalnya Bapak Sudah ditekankan lagi, itu belanja modal. yang tadi, Ya. yang tadi belanja modal ya. Yang volume tertinggi tadi, batasan tertinggi volume adalah belanja modal. Ya. Yang nomor 2 ini terkait beda lagi karena ini barang persediaan, barang dan jasa. Lebih fleksibel di Perwal Sisdur kita 166 ayat 2 didasarkan pada kebutuhan. Itu nanti kita keluarkan di SE juga Pak Widaya ya tadi. Jadi contoh di BPA Ibu ada 100 nasi kotak A25.000. Nggak
Kemudian yang kedua snack 100 kotak A 15.000. Dalam pelaksanaannya Bapak Ibu ternyata nggak butuh nasi kotak, butuhnya snack saja karena rapatnya sebentar. Di DPA itu diberikan semuanya snack, nggak apa-apa. Ini saya ceritakan karena ini berbeda dengan perangkat daerah yang seringkali bertemu. Ya, seringkali bertemu, banyak yang sudah memahami. Cuma ini kita sharing juga karena ada sekolah-sekolah yang saya terus terang jarang bertemu. Sehingga belanja barang dan jasa selama Pak anggarannya cukup dan barangnya tertera. Tetapi nanti ketika angka 2 ini obat-obatan nanti bisa diakomodir dalam SK ya. Jadi di anggarannya itu Panadol Pak. Ya kan? Panadol. Ternyata belinya obat obat. Itu ya? Oke. Ya, silakan. Ya, misalnya itu diabetes dapatnya insulin. Kayak gitu-gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Nominal yang tertera dalam SIPD sangat mahal mengingat anggaran terbatas. Oke, ini dapat kami jelaskan begini. Memang pada saat awal penyusunan menggunakan SIPD, kami mengakui ini memang karena waktunya sangat terburu-buru, sangat cepat, wajib menggunakan SIPD karena ancamannya tadi disampaikan Pak Budi. Jika kita tidak menggunakan SIPD, maka punishment dari pusat menunda transfer DAU. Kalau DAU ditunda, maka gaji kita akan berlambat. Sebenarnya ini sudah ada di fasilitas di aplikasi itu, kita menggunakan koefisien. Jadi di SIPD itu kalau kita lihat misalnya rekening belanja apa, lu kok mahal? Kok mahal? Barang A kok sekian? Padahal saya cuma butuh yang di bawahnya itu. Di volume itu ada koefisien. Bapak itu pakai 0, sehingga harganya turun. Ya, sehingga harganya turun. Misalnya 1 unit 30 juta, loh kok mahal 30 juta. Padahal saya ingin yang harga 20 juta atau 10 juta. Maka koefisiennya diturunkan. Sama juga misalnya di situ ada pemeliharaan lingkungan gedung. Di SIPD itu 30 juta. Di pemeliharaan ringan itu 30 juta. Tetapi kita mau memelihara ringan ngecat saja 10 juta, ya koefisiennya diturunkan. Kalau dari 30 ke 10 kan berkurang 30%. Begitu pula sebaliknya ketika lebih tinggi, standarnya pemeliharaan ringan adalah 30 juta, tapi kita mau dodos-dodos keramik yang tadi saya sampaikan Pak Wijaya, tidak masuk akal di dalam Perpres 33. Harga pemeliharaan 1 meter persegi 140.000. Tidak masuk akal di dalam Perpres. Pemeliharaan per meter persegi 140.000. Nanti kita naungi di SHS kita sudah muncul, cuma kita tekankan di SK Wali Kota bahwa belanja pemeliharaan tetap berpedoman pada Perpres 33. Namun dalam pelaksanaannya tetap didasarkan pada RAB. Artinya apa? Ketika RAB ketemu meter persegi 250.000, selama itu dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengadaan belanja, dibaca ya, tetap bisa dilaksanakan. Artinya ketika tadi mendapatkan volume 250.000, maka di SIPD hanya pemeliharaan ringan itu 30 juta, sehingga membengkak menjadi 45, tidak masalah. Jadi di RAB-nya memang belum 45 juta sesuai hitungan RAB yang dikerjakan kan item-itemnya jelas, misalnya penggantian keramik atau mengganti apa,
Dodol dinding ini juga ada ya. Nanti mohon bisa ditambahkan. Jika rencana penyerapan anggaran yang telah direncanakan tidak bisa diserap di triwulan 1, apa bisa di triwulan berikutnya? Apa bisa diserap di triwulan berikutnya? Itu ya. Jadi direncanakan triwulan 1, nggak jadi dilaksanakan. Akhirnya mundur triwulan 2, monggo bisa. Karena triwulan 2 nanti akan tetap mengambil uang yang ada di sisa triwulan pertama. Ya, nanti komunikasi dengan siapa yang KPA SMP nanti bisa didampingi. Di EMA itu ada yang mendampingi. Nanti kalau dari dinas ada. Jadi pada saat mengalami kesulitan terkait SPD nanti bisa berkomunikasi dengan BMKG atau konsultan yang mendampingi. Bolehkah belanja hanya lihat nama barang tanpa belakang saja, tidak sesuai merek? Sama ya? Sama nomor 1. Ini enggak lihat nama barang ini. Jadi yang bolehkah belanja hanya lihat nama barang? Barangnya printer, tidak melihat merek. Oke. Terkait belanja internet yang lebih besar di nominal SIPD, bagaimana? Di SIPD maksimal 100 Mbps, pagunya 3 juta. Ya, jadi ini standar yang ada ini kan sesuai usulan. Internet yang ada itu usulan Dinas Kominfo. Nilainya seperti ini. Bapak Ibu butuhnya kan tidak segini. Koefisiennya seperti tadi. Jadi di volume, di koefisien berapa sehingga memenuhi ketentuan yang rencana Bapak Ibu, karena di situ ada, padahal itu kami menggunakan Indihome. Monggo paketannya Indihome seperti apa, bulanan flat, apakah tergantung pemakaian, apa bagaimana. Kalau flat lebih enak. Jadi misalnya 250.000 per bulan, 300.000 per bulan bonus via TV. Ada ya, 300.000 per bulan bonus TV sama karaoke, monggo. Jadi di koefisienkan sehingga ketemu harga itu. Nah, kemudian rekening untuk transaksi SMK dan akutat yang benar masuk kelompok ATK atau kertas atau cover dan cover. Jadi begini Bapak Ibu, memang di SIPD itu ada apa ya? Bahasanya itu narik, ngetrack. Jadi yang penting Bapak Ibu masuk kode rekeningnya sudah benar, nggak masalah. Jangan terpengaruh yang di tracknya. SID itu ada tracknya. Yang penting masuk ATK sudah benar, cari kertas ada, ya di situ. Jadi track itu hanya apa kalau bahasa aplikasi? Sudah kami tanyakan itu hanya metode di aplikasi itu memang seperti itu. Tetapi kode akun barangnya ketika rekening itu sudah diambil itu sudah benar. Ya, ini sama dengan barang-barang yang lain seperti itu. Untuk honor SMP, PPKD itu apa benar untuk KS? Apa bukan KS itu? Oh, kepala sekolah. Lalu yang berbeda juga untuk pejabat PPK yang ada di sekolah bukan kepala sekolah, apa benar? Nah, ini saya balik bertanya, apakah kepala sekolah selaku KPA? Ya. Ya. Berarti kepala sekolah berhak mendapatkan honor KPA. Gimana? Oh, tidak apa-apa, itu standarnya sama. PPKD, KPA, PA itu sama. Jadi tetap diajukan saja. Kemudian selanjutnya PPTK juga untuk pejabat PPTK yang ada di sekolah bukan kepala sekolah. Nah, ini balik bertanya.
Apakah KPA menangkap PPTK? Berarti ada PPTK yang ditunjuk? Yang diberi honor kalau ada yang ditunjuk. Orang lain yang berbeda loh ini ya. Ya, siapa yang ditunjuk diterbitkan dengan SK KPA, SK Kepala Dinas, PPTK-nya siapa? Semua sekolah disebut PPTK-nya, SMP 1 siapa, SMP 2 siapa, melekat pada sub kegiatan apa disebut. Jika kepala sekolah pensiun dan SKRT belum turun, bagaimana kami melaksanakan belanja modal dan tarik tunai? Siapa yang bertanda tangan? Sebentar Bu, Bapak Ibu ya. Yang dimaksud ini apa yang menandatangani SPM? Ya. Jadi kalau yang menandatangani SPM ini kebetulan pensiun belum ada PLT. PA harus segera menunjuk pejabat yang melaksanakan penandatanganan SPM. Siapa yang diberi tugas? Kalau tidak, itu bisa diambil alih oleh dinasnya. Jadi harus ada, kalau PLT lama, jadi harus ada penugasan kepada pejabat yang menandatangani SPM. Itu diatur di dalam Permendagri 77 dalam hal KPA berhalangan, maka KPA menugaskan atau menetapkan pejabat yang diberi tugas untuk menandatangani SPM. Jadi tidak akan terganggu proses keuangan pengelolaan keuangan daerah. Kalau PLT kan memang agak lama prosesnya, ada usulan, nanti pertimbangan, macam-macam. Tapi kalau langsung menugaskan pejabat yang diberi tugas untuk menandatangani SPM, ada, coba dicari nanti di Permendagri 77 tahun 2020. Mohon untuk diberi tambahan rekening pemeliharaan tempat ibadah. Nah ini saya tanya, sekolah ini usia apa? Pemeliharaan tempat ibadah. Jadi ini, tolong dipilih nomenklatur pemeliharaan yang ada di database. Seingat saya di situ sudah ada pemeliharaan yang umum, ada pemeliharaan fasilitas umum. Coba di SPP nanti dicari, ya, pemeliharaan fasilitas umum. Kalau itu kategorinya bahwa musola adalah fasilitas umum, maka bisa dipilih, ya seperti itu. Ini gimana? Saya terus dulu ya. Pada aplikasi SPP pilihan barangnya kurang lengkap sehingga dalam pemilihan barang kurang sesuai dengan diinginkan sekolah. Oke, terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu, sejak awal Februari kepada seluruh perangkat daerah untuk agar perangkat daerah mengusulkan standar harga honorarium, standar harga. Nah, saya tanya kembali, apakah usulan sekolah-sekolah sudah ditampung oleh dinas? Ya, Februari kami melayangkan surat, nanti dicek suratnya. Kami sudah minta masukan untuk tahun 2022. Barang apa yang dimaksud itu? Tapi kalau tadi misalnya sudah ada penjelasan kan berarti nggak masalah sebenarnya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang barang itu ada usulannya. Apakah boleh sekolah membeli barang dengan spesifikasi yang berbeda dengan SIPD? Sama dengan yang tadi ya, speknya berbeda, mereknya berbeda. Kalau nomor 13 ini jawabannya mohon maaf ya. Banyak rekening yang tidak ada dalam SIPD. Ini tadi dijelaskan Pak Budi. SIPD ini database-nya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor
050 garis hubung 3708. Saya percaya semua rekening kebutuhan itu ada di situ semua. Jadi kita harus pandai-pandai untuk dan telaten, pandai-pandai dan telaten mencari kode rekening itu. Karena apa? Kemendagri 050 3708 sudah menjadi database-nya SIPD. Sebenarnya 3.000 sekian ya rekening di dalam Kemendagri 050 3708. Karena daerah kami tidak bisa nambahin rekening sendiri. Ya pokoknya ya yang sesuai tertera itu dalam aplikasi itulah yang akan kita ambil. Kode rekening mohon spesifikasi contoh untuk anggaran lomba siswa, adiwiyata, BSF, belanja lampu, listrik, pelatihan tenaga pendidikan guru. Wah ini kok banyak ya. Jasa pengangkutan sampah, rehab perbaikan ringan, rehab ada. Kemudian lomba. Nah lomba ini yang dimaksudkan subkegiatannya apa rekening belanjanya. Kalau subkegiatannya tolong dicantumkan pada subkegiatan yang sudah ada. Jadi ini berkoordinasi dengan Sudram. Yang penting subkegiatannya ada. Misalnya lomba itu apa sih? Misalnya dalam meningkatkan mutu pendidikan misalnya. Ada namanya subkegiatan itu, peningkatan mutu kegiatan. Peningkatan mutu pendidikan. Misalnya ada 10. Ya itu aja kita ambil. Tapi di dalamnya nanti itu ada lomba. Lomba butuh apa? Hadiah, butuh juri. Nah gitu. Jadi ini contoh untuk anggaran lomba siswa. Kami bingung ini. Yang dimaksud apanya? Kalau belanjanya lomba, ya macam-macam. Ada juri sudah ada. Ada hadiah, hadiah ada. Yang mau diberi hadiah apa? Barang, uang, bisa. Pelatihan sama, pendidikan pelatihan bertek itu hanya sebuah masuk kegiatan mana yang relevan, butuhnya apa. Kalau pelatihan itu di hotel ya tinggal sewa hotel. Jadi kegiatan itulah yang menjadi kunci yang saat ini Bapeda sudah melaksanakan pendampingan penyusunan Renja 2022. Artinya Bapak Ibu harus berkonsultasi dengan Sudram Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengcover seluruh kegiatan yang penting sudah ada di sana. Perkara belanjanya nanti tinggal ngambil. Belanja butuh juri, tinggal ngambil juri. Hadiah ngambil hadiah. Banyak kegiatan yang tidak bisa tercover di SIPD karena tidak ada kode rekeningnya. Kegiatan loh ya ini nomor 15. Banyak kegiatan yang tidak bisa tercover di SIPD, tapi contohnya laundry itu. Kegiatan loh ya ditanyakan ya. Ya, banyak kegiatan yang tidak tercantum. Kalau kegiatan lebih dari halaman, ya tolong dicari. Laundry itu ada namanya jasa itu ada, jasa kebersihan ada, sampul rapor itu belanja ya, sampul rapor ada, cover sampul ada, psikotes ini untuk tenaga fisiknya apanya? Biayanya. Nah, biayanya itu kepada pihak ketiga yang melaksanakan risiko apa orang per orang? Ya kan pihak ketiga. Jadi dicari saja apa? Bukan. Nanti di situ kan ada macam jasa mas. Coba dicari jasa itu, berapa baris itu jasa itu? Kertas rapor LKS makan ikan banyak ya makan ikan dulu ada makan ikan ya ini ada yang terus dicari aja saya nggak apa itu nama-nama nama ikan
pembelian barjas dari SPD yang harganya sangat tinggi. Contoh, di anggaran SPD beli 5 pengapus harga satu 5.000, tapi ternyata harga di toko 2.500. Jadi saya bilang beli bisa beli penghapus. Ini kalau barang dan jasa tadi sudah saya jelaskan bebas tapi sopan ya. Artinya anggarannya cukup. Ya, kalau contoh begini, ya ATK ada 10 item, kertas, pulpen, tuner, isi ulang, refill, macam-macam sampai penghapus, banyak. Volume belanja barang dan jasa itu tidak mengikat. Ya, beda dengan belanja modal tadi. Volume barang